Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman semua, semangat pagi ya. Karena hari ini saya membuatnya dalam waktu pagi hari di kampus. Baik, apa sih yang ingin kita bahas pada hari ini? Pada pagi ini ya kita akan membahas tentang pertanyaan apabila pacar diambil orang, apakah boleh merebut pacar dan diajak duel berkelahi? Ya, nanti kita akan tanyakan hal ini kepada ChatGPT. Apa sih kira-kira respon terbaik dari ChatGPT saat kemudian dia diberikan pertanyaan tentang balas dendam ataupun ke saat pacar diambil orang? Ya, oke, selamat menyaksikan dialog saya dengan ChatGPT. Baik, pertanyaan kita mulai dari apabila pacar diambil orang, apakah boleh yang merebut pacar diajak duel berkelahi? Waduh, ini pertanyaan yang cukup bombastis juga ya, atau sebenarnya juga realita juga ya, ketika seorang mungkin pacarnya diambil orang, bisa saja kemudian dia begitu marah, sehingga akhirnya kemudian dia memutuskan untuk ngajak duel, ya, atau konflik orang yang mengambil pacarnya atau merebut pacarnya. Baik, apa jawaban dari ChatGPT? Ya, kita perhatikan. Pertama adalah bahwa penting untuk diingat ya bahwa kekerasan atau mengajak duel berkelahi tidaklah solusi yang baik dalam menanggapi konflik. Kekerasan hanya memperburuk situasi dan dapat membahayakan semua pihak yang terlibat. Jika pacar Anda tertarik dengan orang lain, lebih baik menghadapi situasi tersebut dengan kepala dingin dan sikap bijaksana. Berbicaralah dengan pacar Anda secara terbuka dan jujur untuk memahami perspektif mereka. Komunikasi yang baik dapat membantu menyelesaikan masalah dan dapat membuka pintu bagi solusi yang lebih baik. Kemudian ChatGPT juga memberikan saran, penting untuk diingat bahwa setiap orang memiliki hak untuk membuat pilihan dalam hubungan mereka. Dan kekerasan atau ancaman tidaklah tepat. Menghormati keputusan pacar Anda meskipun sulit adalah langkah yang lebih dewasa. Jika situasi ini menimbulkan emosi yang kuat, pertimbangkan untuk mencari dukungan dari teman, keluarga, atau bahkan seorang profesional untuk membantu Anda mengelola perasaan Anda dan menemukan jalan keluar yang sehat dari situasi tersebut. Oke, jadi sekali lagi bahwa ketika pacar Anda beralih ke lain hati, ya, maka mungkin juga tidak 100% itu adalah salah dari pacar Anda. Ya, bisa saja karena kemudian dia mempertimbangkan menemukan orang yang lebih tepat, lebih baik ya daripada diri Anda. Itu ya, sehingga kemudian kalau menurut saran ChatGPT ini ya tidak perlu menggunakan kekerasan, ya Anda harus introspeksi mengapa Anda ditinggalkan atau mengapa pacar Anda beralih ke lain hati. Oke, ya ini normatif juga ya, tapi prinsipnya yang perlu digarisbawahi adalah bahwa duel sampai berkelahi itu bukanlah solusi dan bahkan bisa menimbulkan masalah yang lainnya. Ya, jadi bukan salah orang yang mungkin merebut hati dari mantan pacar Anda, tapi mungkin Anda yang kurang bisa memberikan bahasa cinta yang terbaik untuk pasangan Anda. Pada pertemuan sebelumnya, pada video sebelumnya saya pernah membahas tentang love languages, bahasa cinta. Mungkin Anda belum menggunakan bahasa cinta yang tepat untuk bisa mempertahankan hubungan Anda dengan pasangan Anda. Baik, pertanyaan berikutnya adalah apa yang harus dilakukan bila pacar diambil orang? Kalau tadi duel nggak boleh, kalau begitu ngapain dong? Ya, maka ChatGPT memberikan beberapa saran ya menghadapi situasi di mana pacar diambil orang bisa menjadi pengalaman yang sulit, bukan sulit lagi ya, dan menyakitkan. Ya, betul menyakitkan. Oke. Berikut adalah beberapa langkah yang mungkin bisa membantu Anda mengatasi situasi tersebut. Kata ChatGPT, pertama, jaga kesehatan emosional. Berikan diri Anda waktu untuk meresapi dan mengelola perasaan Anda. Saling menyakiti atau menyalahkan diri sendiri tidak akan membantu. Jadi perlu untuk bisa menenangkan diri terlebih dahulu.
Bicarakan dengan pacar. Wah, mungkin mantan pacar ya, karena sudah diambil orang kan. Cobalah untuk berbicara dengan mantan pacar Anda secara terbuka dan jujur. Pertanyaan terbuka bisa membantu Anda memahami alasan dibalik keputusannya. Tapi berbicara juga mungkin bisa jauh lebih menyakitkan. Kalau dia bilang bahwa dia lebih baik daripada kamu, Mas. Ya, oke ya. Yang ketiga, hargai keputusan mereka. Meskipun sulit, hargai keputusan pacar Anda. Jika mereka telah memilih untuk berada dengan orang lain, maka terima dan hargai keputusan tersebut. Aduh, sakit ini pasti ya. Kemudian yang keempat, hindari konflik fisik atau konfrontasi negatif. Nah, ini yang betul ya. Jadi tidak perlu ya sampai adu kekerasan atau melakukan kekerasan fisik, baik itu kepada mantan Anda, apalagi kepada yang mengambil pacar Anda. Ya, kekerasan atau konfrontasi negatif tidak akan memberikan solusi yang baik dan justru bisa membuat situasi semakin buruk. Pilihlah untuk mengatasi konflik dengan cara yang lebih positif dan dewasa. Oke, karena ini adalah percintaan orang dewasa, maka tentu saja bahwa Anda harus bisa bersikap dewasa dalam kondisi apapun. Termasuk ketika kemudian ya pacar Anda ternyata lebih memilih orang lain dibandingkan dengan diri Anda. Yang kelima, mencari dukungan. Jangan ragu untuk mencari dukungan dari teman, keluarga, atau konselor. Berbicara dengan orang lain bisa membantu Anda melepaskan perasaan dan mendapatkan perspektif yang berbeda. Yang keenam, fokus pada diri sendiri. Gunakan waktu ini untuk fokus pada diri sendiri, mengeksplorasi minat dan kegiatan baru, dan membangun kembali kesehatan ataupun kesejahteraan pribadi atau kebahagiaan diri sendiri. Ya, jadi ketika Anda ditinggalkan, maka jangan fokus pada si dia bagaimana, tapi fokus pada diri Anda untuk bisa menjadi pribadi yang jauh lebih hebat lagi, ya dengan segala potensi, minat, bakat, pengetahuan, keterampilan, dan pendidikan Anda. Yang ketujuh, belajar dari pengalaman. Pertimbangkan untuk melihat situasi ini sebagai peluang untuk belajar tentang diri sendiri dan tentang hubungan. Pertanyaan seperti apa yang bisa saya pelajari dari pengalaman ini dapat membantu Anda tumbuh dan berkembang. Jadi, ketika Anda ditinggal oleh pacar Anda, maka fokus utamanya adalah pada diri sendiri. Apa yang telah saya perbuat? Mengapa saya ditinggalkan? Mengapa dia lebih memilih orang lain dibandingkan diri Anda? Dan seterusnya. Maka ini bisa menjadi koreksi, bisa menjadi bahan evaluasi untuk bisa menjadi pribadi yang jauh lebih baik lagi. Pribadi yang tumbuh dan berkembang karena belajar dari pengalaman masa lalu. Kemudian yang kedelapan, berikan waktu untuk penyembuhan. Penting sekali untuk bisa healing. Ditinggalkan adalah salah satu trauma yang cukup menyakitkan, cukup mendalam. Perasaan tidak berharga, perasaan tidak lebih baik, perasaan terpuruk, itu akan muncul dalam diri seorang yang ditinggalkan. Maka penting untuk kemudian merencanakan atau menyediakan waktu untuk penyembuhan. Berikan diri Anda waktu untuk meresapi dan sembuh, dan jangan terlalu keras pada diri sendiri. Ya, bahwa kegagalan dalam bercinta itu hal yang biasa dan bisa terjadi pada siapapun. Tetapi kalau Anda bisa mengambil hikmahnya, maka kemudian Anda bisa menjadi pribadi yang jauh lebih baik lagi, terutama dalam mencari pacar atau pasangan hidup. Ingatlah bahwa setiap orang dan setiap hubungan itu unik. Pengalaman Anda dapat berbeda dari orang lain. Penting untuk menjaga kesehatan emosional Anda dan berusaha untuk berkembang dari pengalaman ini. Baik, kita lihat pertanyaan berikutnya. Betul bahwa trauma ditinggalkan atau pengkhianatan atau apalah mungkin akan berkaitan juga dengan harga diri, terutama jika laki-laki ditinggalkan oleh seorang wanita, maka ini akan menyangkut dari harga diri seorang laki-laki. Maka apa jawaban dari ChatGPT? Ya benar, situasi di mana pacar diambil orang dapat mempengaruhi harga diri seseorang secara signifikan. Pergantian pasangan atau pengkhianatan dapat menimbulkan rasa rendah diri, kehilangan kepercayaan diri, dan perasaan tidak dihargai.
Penting untuk mengakui bahwa perasaan ini alami dan dapat membutuhkan waktu untuk penyembuhan. Jadi pada prinsipnya bahwa trauma ditinggal atau dikhianati bisa terjadi pada siapapun. Sehingga Anda tidak perlu juga merasa sangat malu sehingga kemudian Anda bisa merasa rendah diri ketika bertemu dengan orang lain. Kemudian berikut adalah beberapa cara ya dari ChatGPT bagaimana memperkuat harga diri Anda dalam menghadapi situasi sulit. Berbicara dengan diri sendiri secara positif. Ya, jadi penting sekali untuk me time, kemudian berusaha untuk berbicara dengan diri sendiri dengan kata-kata yang positif. Hindari menginternalisasi kegagalan atau menyalahkan diri sendiri secara berlebihan. Katakan pada diri sendiri bahwa ini mungkin terbaik yang Tuhan berikan kepada Anda. Lebih baik di saat pacaran Anda gagal daripada ketika Anda gagal di saat sudah berumah tangga atau sudah menjadi pasangan resmi Anda. Ambil sisi-sisi positif dari peristiwa apapun yang Anda alami sehingga kemudian Anda bisa menjadi jauh lebih kuat, ya jauh lebih merasa tenang dan bahagia. Fokus pada kekuatan dan prestasi Anda. Ingatlah prestasi dan kekuatan pribadi Anda. Bahwa katakan pada diri sendiri bahwa Anda adalah tetap pribadi yang hebat, ya. Kemudian apa yang membuat Anda bangga dengan diri Anda sendiri. Fokus pada hal-hal positif dalam hidup Anda. Yang ketiga, ambil langkah untuk peningkatan diri. Ketika Anda ditinggalkan seorang, itu artinya bahwa dia lebih memilih orang lain daripada diri Anda. Maka ambil langkah-langkah untuk meningkatkan diri Anda. Ambil langkah-langkah untuk diri Anda punya nilai lebih baik dibandingkan dengan sebelumnya. Gunakan waktu ini untuk fokus pada pertumbuhan pribadi dan mengembangkan diri. Mungkin Anda dapat mengejar hobi baru, meningkatkan keterampilan, atau menetapkan tujuan pribadi. Intinya adalah bahwa katakan pada diri Anda sendiri, buktikan bahwa Anda adalah pribadi yang hebat. Ya, tanpa atau dengan dia. Jaga kesehatan emosional. Berbicara dengan seorang yang Anda percayai, ya atau konsultasi dengan profesional kesehatan mental dapat membantu Anda mengelola perasaan dan mendapatkan perspektif yang objektif. Temui orang yang Anda percayai, mungkin guru spiritual Anda, bisa juga kemudian orang yang bestie Anda yang mungkin bisa memberikan solusi ataupun cukup hanya mendengarkan keluh kesah Anda. Jika tidak, Anda bisa datang ke psikolog atau psikiater untuk bisa mendapatkan bantuan berkaitan dengan masalah kesehatan mental Anda. Berikan waktu untuk penyembuhan. Ya, penyembuhan memerlukan waktu. Sekali lagi, beri diri Anda izin untuk merasakan dan melepaskan perasaan sedih ataupun marah. Hindari perbandingan dengan orang lain. Hindari perbandingan dengan diri Anda, dengan pasangan baru pacar Anda, ataupun orang lain. Bahwa ternyata dia mendapatkan pacar yang lebih hebat dari Anda, atau sebaliknya ketika Anda mendapatkan pacar baru, ternyata pacar Anda mungkin tidak lebih baik dibandingkan dengan pacar lama Anda. Itu hal-hal yang tidak perlu, ya tidak penting untuk dilakukan. Fokus pada masa depan. Alihkan fokus Anda pada masa depan dan kesempatan baru yang mungkin muncul. Ya, ingat bahwa kebahagiaan dan kesejahteraan tidak selalu tergantung pada hubungan romantis. Dan yang terakhir, bangun dukungan sosial. Ya, berteman dengan banyak orang, bergaul dengan banyak orang, jangan menyendiri. Ya, kenapa? Karena dukungan dari teman, keluarga, dan orang-orang yang peduli dapat membantu memperkuat harga diri Anda dan memberikan perspektif positif. Satu lagi, ya, hindari hal yang sifatnya negatif, ya, negative vibe. Apa contoh? Atau toxic. Apa kira-kira seperti orang-orang yang kemudian menjadi kompor atau memanas-manasin Anda bahwa Anda adalah pria yang lemah, Anda adalah pria yang tidak berharga, ya pacar Anda beruntung pergi dari Anda dan seterusnya. Terkadang kita akan menemukan orang-orang yang mungkin juga menjadi toksik bagi diri Anda sehingga Anda bisa menjadi terbawa emosi. Atau ada juga yang toksik positif, ya yang mengatakan bahwa dia tidak beruntung meninggalkan Anda sehingga Anda lupa untuk bisa memperbaiki diri, ya. Jangan ragu untuk mencari bantuan sekali lagi ya ketika kemudian Anda tidak bisa mengatasi emosi
ataupun kesehatan mental Anda sendiri. Oke, kita masuk ke pertanyaan berikutnya. Ini mungkin agak seru pertanyaannya ya. Apa dan bagaimana cara balas dendam terbaik kepada mantan pacar? Wih, balas dendam terbaik. Ada nggak sih balas dendam terbaik itu? Ya, balas dendam terbaik ya. Kata ChatGPT, balas dendam bukanlah pilihan yang baik dalam mengatasi masalah perasaan pahit setelah putus cinta. Tindakan balas dendam tidak hanya dapat merugikan hubungan masa lalu Anda, tetapi juga dapat merugikan Anda secara pribadi dan sosial. Balas dendam seringkali hanya memperpanjang dan memperburuk konflik, dan mungkin berakhir dengan konsekuensi negatif jangka panjang. Sebaiknya pertimbangkan untuk mengambil pendekatan yang lebih sehat dan dewasa dalam menghadapi perasaan Anda setelah putus cinta. Apa saran dari ChatGPT? Kita lihat ya. Oke, saya akan singkat saja, ya, berikan waktu untuk penyembuhan, bicara dengan orang terpercaya, fokus pada pengembangan diri, hindari konflik terus-menerus, tetap hormat, belajar dari pengalaman, hindari publikasi konflik di media sosial, nggak usah posting-posting apapun di media sosial terkait dengan mantan Anda ataupun pacar barunya, ya. Kemudian terima dan move on, sekali lagi kata kuncinya. Ya, oke. Kemudian pertanyaannya adalah, apakah dengan menjadi sukses dan bernilai? Ini sebenarnya pertanyaan yang sangat penting. Kenapa? Karena berkaitan dengan bagaimana Anda bisa menggali motivasi pribadi ya dari diri sendiri. Ya, bukan dari faktor eksternal. Apakah dengan menjadi sukses dan bernilai bisa menjadi jalan balas dendam terbaik agar dia menyesal telah pergi? Weh, siapa yang punya prinsip seperti ini? Anda? Oke, kita lihat apa jawabannya dari ChatGPT. Menggunakan kesuksesan dan peningkatan nilai diri sebagai bentuk balas dendam bukanlah pendekatan yang sehat dan konstruktif. Saya ulangi ya, kalimat utamanya ini. Menggunakan kesuksesan dan peningkatan nilai diri sebagai bentuk balas dendam bukanlah pendekatan yang sehat dan konstruktif. Mengejar kesuksesan dan peningkatan nilai diri seharusnya bukan semata-mata untuk membuat orang lain menyesal atau memberikan efek balas dendam. Pertama-tama, kesuksesan dan peningkatan nilai diri seharusnya berasal dari motivasi internal, bukan eksternal. Menggunakan pencapaian pribadi untuk membuat seseorang menyesal bisa berujung pada kekecewaan dan mungkin tidak memberikan kepuasan jangka panjang. Penting untuk fokus pada perkembangan diri dan kebahagiaan pribadi tanpa harus membandingkan diri dengan orang lain atau berusaha membuat orang lain merasa menyesal. Berusaha menjadi lebih baik adalah hal yang positif, tetapi motivasi utamanya sebaiknya berasal dari keinginan untuk tumbuh dan berkembang, bukan untuk balas dendam. Selain itu, menjalani hidup dengan rasa balas dendam atau hasrat untuk membuat orang lain menyesal dapat menciptakan lingkungan yang negatif dan memperburuk hubungan. Tidak hanya dengan mantan pacar, tapi juga dengan orang-orang di sekitar Anda. Penting untuk fokus pada diri sendiri, pencapaian tujuan pribadi, dan membangun kehidupan yang memenuhi kebutuhan dan nilai-nilai Anda. Kesuksesan yang diperoleh dari usaha dan dedikasi pribadi akan memberikan kepuasan yang lebih tahan lama daripada mencoba membalas dendam. Ingatlah bahwa kebahagiaan dan keberhasilan sejati tidak tergantung pada apa yang orang lain rasakan atau pikirkan tentang Anda. Lebih baik menjalani hidup dengan integritas, kejujuran, dan sikap positif. Jika Anda merasa kesulitan mengatasi perasaan setelah putus cinta, pertimbangkan untuk mencari dukungan dari teman, keluarga, atau seorang profesional kesehatan mental. Baik, pertanyaan berikutnya. Wah, tambah seru nih pertanyaannya. Apakah harus berusaha merebut dia kembali? Ya, menjadi pejuang cinta ya, untuk bisa merebut kembali cintanya. Baik, kita lihat, keputusan untuk berusaha merebut kembali mantan pacar adalah keputusan yang kompleks dan bisa melibatkan banyak faktor. Namun, penting untuk mempertimbangkan beberapa hal sebelum mengambil langkah seperti itu. Apa kira-kira prospek keputusan mereka, komunikasi terbuka, introspeksi pribadi, ini yang paling penting ya.
waktu dan ruang juga, kondisi emosional, persetujuan juga dari mereka. Wah, ini susah nih ya. Risiko dan konsekuensi. Kemudian berfokus pada pertumbuhan pribadi. Oke, saya pribadi tidak menyarankan ketika Anda ditinggal oleh pacar Anda, kemudian Anda menjadi pejuang cinta untuk merebutnya kembali. Kenapa? Karena Anda pernah mengalami trauma, dikhianati, dan ditinggal. Jika dia kembali kepada diri Anda, apakah tidak mungkin kemudian dia akan melakukan hal yang sama di waktu berikutnya setelah bersama Anda? Maka jauh lebih penting ketika kemudian Anda introspeksi, kemudian mencoba untuk move on, ya, berfokus pada pertumbuhan pribadi. Kita lihat apa sih pertumbuhan pribadi itu? Pertumbuhan pribadi itu berkaitan dengan fokus pada pertumbuhan pribadi itu berarti komitmen untuk terus-menerus meningkatkan dan mengembangkan diri dalam berbagai aspek kehidupan. Ini mencakup perkembangan emosional, intelektual, sosial, dan spiritual. Jadi, ketika Anda merasakan sakit hati, merasakan trauma, maka ini mungkin adalah waktu yang tepat bagi diri Anda untuk bisa menjadi pribadi yang jauh lebih baik lagi secara emosional, intelektual, sosial, dan spiritual. Baik, kira-kira apa yang perlu diperhatikan untuk bisa menjadi pribadi yang tumbuh berkembang? Maka perhatikan pendidikan dan keterampilan. Ya, Anda masih punya waktu untuk bisa kemudian mengambil pelatihan, mengambil studi atau pendidikan, ya, sehingga kemudian Anda bisa menjadi pribadi yang jauh lebih punya pendidikan dan keterampilan. Kemudian juga Anda bisa memperhatikan kesehatan dan kebugaran. Setelah Anda putus cinta, Anda punya banyak waktu, ya, maka kemudian hidup Anda, fokus Anda, energi Anda akan lebih banyak digunakan untuk menjaga kesehatan dan kebugaran diri sendiri. Kemudian ini juga yang sangat penting adalah pengembangan emosional. Ya, semakin dewasa Anda semakin bisa mengendalikan diri, terutama berkaitan dengan emosi, ya. Jadi pertimbangan untuk memahami dan mengelola emosi dengan lebih baik. Ini dapat melibatkan apa? Praktik mindfulness, meditasi, konseling, ya, atau bisa juga Anda bisa sholat, ya. Kalau yang muslim misalkan sholat, ngaji, itu juga adalah bagian dari pengembangan emosional untuk bisa mendapatkan mindfulness. Kemudian hubungan pribadi, berfokus pada pertumbuhan dalam hubungan pribadi, ya, maka Anda harus belajar bagaimana keterampilan komunikasi yang efektif, praktikan empati, dan berusaha untuk menjadi pasangan atau teman yang lebih baik di waktu berikutnya. Kemudian fokus pada tujuan dan rencana pribadi, bisa menjadi pribadi yang jauh lebih kreatif, ya, dan ekspresi diri, ya. Kemudian juga Anda harus punya kemandirian finansial. Westalah, kalau Anda adalah pribadi yang mandiri secara finansial, maka Anda punya nilai yang jauh lebih baik dibandingkan dengan kalau Anda masih tergantung pada orang tua, atau Anda menjadi pengangguran, ya, atau pengacara, ya, pengangguran banyak acara. Kemudian yang kedelapan, sikap positif dan mentalitas pertumbuhan. Sekali lagi, fokus utamanya adalah pada sikap positif, menjadi pribadi yang jauh lebih positif, memandang semua hal sebagai satu hal yang punya nilai positif. Kemudian keterlibatan sosial dan kepedulian terhadap lainnya. Ya, sediakan waktu, luangkan waktu Anda untuk kehidupan sosial Anda. Ya, setebar manfaat bagi orang di sekitar Anda. Maka Anda bisa menjadi pribadi yang jauh lebih positif. Dan berikutnya yang terakhir adalah refleksi diri. Sekali lagi, untuk bisa menjadi pribadi yang jauh lebih baik adalah menyadari apa kelemahan diri sendiri, apa kekurangan diri sendiri, apa kekuatan kelebihan diri sendiri, maka kemudian kelebihan tersebut Anda usahakan untuk bisa Anda kurangi, sedangkan hal-hal yang positif dari diri Anda itu bisa Anda terus tingkatkan, ya. Jadi sekali lagi bahwa inilah cerminan untuk bisa melihat diri sendiri ke dalam tanpa menyalahkan orang lain. Maka kalau Anda bisa melihat kelemahan diri sendiri, Anda mencoba untuk memperbaikinya, maka kemudian di berikutnya Anda akan menjadi pribadi yang jauh lebih baik, pribadi yang jauh lebih punya nilai dan manfaat. Oke. Jadi fokus pada pertumbuhan pribadi tidak hanya meningkatkan kualitas hidup Anda sendiri, tetapi juga dapat memberikan dampak positif pada hubungan dan lingkungan di sekitar Anda.
Kalau Anda adalah pribadi yang positif, maka Anda juga akan punya nilai positif pada lingkungan hidup Anda. Jadi marah dan balas dendam itu tanda tak mampu ya? ChatGPT bilang tidak selalu. Marah dan dendam adalah emosi manusia yang alami dan dapat muncul sebagai respon terhadap situasi yang menantang ataupun menyakitkan. Ya, jadi sekali lagi bahwa marah dan dendam itu hal yang sifatnya manusiawi. Tetapi Anda harus mampu mengendalikan rasa marah dan perasaan dendam tersebut. Itu prinsipnya. Sehingga kemudian responnya tetap harus sebuah respon yang positif dari rasa marah dan dendam tersebut. Ya, apa kira-kira? Reaksi normal, menanggapinya dengan tidak sehat, ya. Tanda tak mampu mengelola emosi, ini juga menjadi penting ya, penting mengelola emosi. Oke. Jadi saya kira terakhir adalah saya minta saran yang bijaksana dari ChatGPT. Beberapa saran bijaksana dari ChatGPT adalah kendalikan emosi Anda, pertimbangkan perspektif lain, ya, bijak dalam pilihan kata, kemudian berfokus pada hal yang dapat Anda kontrol, belajar dari pengalaman, ya, kemudian beri ruang untuk kebaikan, minta bantuan atau saran, ya, kemudian sekali lagi terima dan move on, ya, dan beri waktu untuk penyembuhan. Tetap Anda butuh healing juga, ya. Saya tidak tahu juga berapa lama Anda membutuhkan, tapi ketika kemudian Anda ya bisa melepaskan, bisa move on, ya tidak stalking, maka Anda akan jauh lebih cepat untuk bisa sembuh dari luka trauma karena ditinggalkan. Tetap fleksibel dan terbuka, ya. Kemudian ya terakhir adalah ingatlah bahwa bijak adalah proses yang berkelanjutan dan tidak ada yang sempurna. Tetapi dengan adanya kesadaran diri dan komitmen untuk tumbuh, Anda dapat menghadapi situasi dengan bijak dan menjalani hidup dengan lebih damai. Terakhir, saya ucapkan terima kasih kepada ChatGPT. ChatGPT juga bilang tidak masalah, no problemo. Jika Anda memiliki pertanyaan lain, oke, dan seterusnya. Ya, saya kira itu. Itu tadi dialog saya dengan ChatGPT. Anda sudah menyimak dari saran yang diberikan oleh ChatGPT. Kita perhatikan bahwa ChatGPT memberikan saran yang sangat baik, ya, terutama berkaitan dengan langkah-langkah terbaik ya untuk bisa dilakukan ketika Anda mengalami pacar Anda diambil orang. Mudah-mudahan tidak ya. Atau Anda justru yang mengambil pacar orang. Oh, enggak juga. Oke, ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.